Jemaat yang dikasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 2, baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menghampiri tata Allah dengan penuh kerendahan hati, dan di dalam hati kita masing-masing sepakat untuk mengakui bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, adapun interitus yang akan menjadi penuntun seluruh ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 150 ayatnya yang pertama hingga kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Amin. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 60, baitnya yang pertama. Kita akan bersama-sama mendengarkan hukum kasih terambil dari Matius 22 ayatnya yang ke-37 hingga 40. Tuhan Yesus menegaskan bahwa hukum yang pertama itu hanya ada 2 saja, yang demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akui secara jujur bahwa kita belum bisa melakukan apa yang menjadi kedua hukum kasih tersebut. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan mohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang menghadap ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sujud bersimpuh di kaki-Mu. Kami mengakui segala dosa dan kelemahan kami. Kami banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga senantiasa mengecewakan hati Tuhan. Kami belum bisa menjalankan akan kedua hukum kasih Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini. Perbarui terus hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan, Tuhan Allah yang Maha Kasih memberikan berita anugerah bagi kita, terambil dari Mika 7. Mika 7 ayatnya yang ke-18 hingga ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mari kita sambut berita anugerah dengan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 37A, baitnya yang pertama. Petunjuk hidup baru bagi kita terambil dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-24 hingga ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut pengakuan iman rasuli kita dengan Kidung Jemaat nomor 362 baitnya yang pertama.
Mari kita datang menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas segala kasih karunia serta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini. Tuhan sudah membimbing kami anak-anak-Mu di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus sendiri yang senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja milik Tuhan di seluruh muka bumi, terkhusus di GKCTU Jemaat Immanuel. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami saat ini. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami saat ini ya Tuhan, yaitu akan hadirnya seorang gembala jemaat bagi gereja kami. Sudah bertahun-tahun kami senantiasa menantikan dan merindukan akan hadirnya seorang gembala bagi jemaat kami. Kami tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan bagi gereja kami. Namun satu hal yang kami imani dan kami percaya, bahwa Tuhan pasti akan memberikan dan Tuhan pasti akan mengirimkan seseorang untuk melayani di gereja milik Tuhan GKCTU Immanuel ini. Tuhan tidak akan pernah memalingkan wajah-Mu. Tuhan senantiasa melihat apa yang menjadi pergumulan serta kerinduan kami saat ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang terjadi atau yang dialami oleh setiap masing-masing jemaat anak-anak Tuhan GKCTU Immanuel. Entah itu pergumulan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah jodoh, ataupun sakit penyakit yang saat ini sedang mereka rasakan, ataupun kelemahan tubuh yang mereka rasakan saat ini. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa mengulurkan tangan-Mu, Tuhan sendiri yang senantiasa menjamah, dan Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu setiap persoalan yang mereka hadapi saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan kesehatan, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan setiap permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Demikian juga akan keadaan yang sedang terjadi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, yang senantiasa berpengaruh bagi ekonomi maupun pekerjaan para jemaat milik Tuhan di GKCTU Immanuel ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka satu persatu. Engkau senantiasa merengkuh mereka, Engkau senantiasa merangkul mereka dengan kasih setia-Mu. Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang sekolah atau menghadapi pelajaran mereka secara online ya Tuhan. Baik itu melalui pendidikan playgroup, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan motivasi semangat kepada mereka. Meskipun dengan keberadaan secara online tidak menyurutkan mereka untuk tetap belajar, untuk tetap semangat di dalam menggapai cita-citanya. Tuhan, berikanlah semangat di dalam diri mereka, bahwa Tuhan senantiasa memberikan motivasi kepada mereka, tidak menyurutkan mereka di dalam belajar mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini sedang ujian skripsi. Oh Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang memberikan kelancaran, Tuhan sendiri yang memberikan kemudahan di dalam ujian mereka walaupun secara streaming ataupun secara online. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa
untuk pelayanan yang ada di GKJTU Jemaat Immanuel, baik itu pelayanan mulai sekolah minggu, pemuda, maupun kegiatan-kegiatan lain. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semuanya berlangsung secara online. Biarlah itu tidak menyurutkan pelayanan kami kepada Tuhan. Kiranya nama Tuhan yang senantiasa kami muliakan. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur, memuji serta memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa lebih dekat kepada Tuhan dengan situasi seperti ini. Biarlah kami senantiasa beribadah secara online. Kami beribadah dengan keluarga kami masing-masing di rumah. Biarlah kami senantiasa lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi sauh bagi kehidupan kami. Firman-Mu menjadi pegangan hidup kami. Firman-Mu menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, terkhusus di dalam pemerintahan ini ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu yang sedang dihadapi saat ini. Kami yakin dan percaya dengan campur tangan Tuhan, wabah Corona ini segera berlalu ya Tuhan. Dan kami bisa kembali menjalani kehidupan kami secara normal seperti dulu lagi. Kami senantiasa rindu suasana dengan penuh ketenangan, suasana dengan penuh kenyamanan. Demikian juga kedamaian dalam hati, tidak ada rasa ketakutan yang senantiasa menghantui kehidupan kami. Biarlah semuanya Tuhan berikan jalan keluar, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan semuanya ini cepat berlangsung membaik, karena Roh Kudus sendiri hadir di tengah-tengah anak-anak Tuhan yang senantiasa menjalankan akan roda pemerintahan tersebut. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati beliau dengan kesehatan di dalam memimpin pemerintahan bangsa kami Indonesia. Demikian juga para kabinet dan juga para pemimpin-pemimpin yang ada di bawah. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana dan juga kesehatan kepada mereka. Tak lupa kami berdoa untuk para tim medis yang ada di garda depan. Tuhan berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu akan para tim medis ini yang sudah merelakan dengan meninggalkan keluarga mereka, meluangkan waktu dan tenaga pikiran mereka untuk menangani para pasien-pasien, untuk kesembuhan para pasien. Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Biarlah Tuhan senantiasa tutup bungkus para tim medis ini. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya atau wabah yang senantiasa setiap saat bisa menghantui kami, para tim medis. Demikian Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami kalau di dalam doa-doa kami terselip hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberikan firman di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama yang menjadi landasan persembahan buat kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Amin. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 222, baitnya yang pertama dan ketiga. Mari kita datang menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, kami membawa persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Tuhan memberkati setiap persembahan kami ini dan Tuhan sucikan. Demikian juga Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan, para jemaat GKJTU Immanuel. Tuhan berkati dengan berkat-berkat melimpah di dalam kehidupan mereka. Dan bagi bendahara yang senantiasa mengelola keuangan tersebut, Tuhan pakai dengan penuh hikmat dan bijaksana sehingga dapat mengelola keuangan tersebut dengan baik. Dan hamba-Mu yang sebentar lagi Engkau utus untuk menyampaikan akan firman Tuhan, Tuhan urapi dan Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar bukan melalui mulut hamba-Mu yang berdosa, tetapi Roh Kudus sendiri yang memampukan dan Roh Kudus sendiri yang berkarya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Yang terambil dari Matius 18. Matius 18 ayatnya yang ke-15 hingga ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca serta merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Saya senantiasa berdoa tetap semangat dan
jemaat juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, firman yang sudah kita baca dan kita renungkan bersama tadi, di situ Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang gereja sebagai suatu persekutuan tubuh Kristus. Artinya gereja tidak terdiri dari orang-orang yang sempurna, melainkan orang-orang yang dibenarkan dan juga yang sedang terus-menerus dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Karena itu kesalahan dan kejatuhan dalam dosa bisa terjadi pada kita semua, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Apabila hal tersebut terjadi, maka tugas sesama orang Kristen haruslah saling menasehati, saling menegur, dan memberikan semangat kepada saudara kita yang sedang jatuh di dalam dosa atau di dalam melakukan kesalahan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tersebut terkenal dengan nasihat tentang persekutuan. Mengapa demikian tersebut dijelaskan pada ayatnya yang ke-20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, perikop tersebut berbicara tentang bagaimana cara seseorang menasehati saudara kita yang jatuh di dalam dosa atau karena kesalahannya. Kalau kita baca di perikop sebelumnya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang gembala yang sedang mencari dombanya yang hilang, atau domba yang tersesat karena jatuh ke dalam dosa atau karena kesalahan yang dilakukannya, entah itu karena kesalahan pribadi atau karena kesalahan disebabkan oleh orang lain. Kita tahu bahwa sang gembala ini mencari satu domba yang tersesat, padahal yang 99 sudah ada di kandang, ternyata dicari kurang satu. Nah, di sini Tuhan Yesus Bapa di sorga menegaskan bahwa tidak ada atau tidak ingin seorang pun muridnya atau anak-anak Tuhan yang hilang atau tersesat. Artinya bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, jikalau ada seorang jemaat atau domba yang tersesat karena jatuh atau karena kesalahannya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang diajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Di sini pengikut Yesus harus bertanggung jawab atas saudaranya yang jatuh di dalam dosa. Dan sudah tugas kita untuk menyadarkannya atas segala kesalahannya dan membimbing dia, menasihati dia, menuntun dia kembali kepada Sang Gembala Agung atau Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di awal sudah saya sampaikan bahwa pentingnya ibadah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengapa? Karena ibadah itu menempati peranan yang utama di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, yang sudah ditebus oleh karena karya keselamatan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya
menyerahkan dirinya untuk disalib di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, ibadah itu sangat penting di dalam hidup kita, karena ibadah merupakan peranan utama di dalam kehidupan kita. Namun yang harus disadari bahwa ibadah tidak hanya ibadah yang kita lakukan pada hari Minggu saja. Di dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga merupakan ibadah. Oleh karena itu, mari kita wujudkan ibadah kita dengan membangun sebuah persekutuan yang senantiasa menguatkan, senantiasa memberikan nasihat, menegur, dan juga peduli, saling terlibat, dan juga saling bertanggung jawab. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan sebuah contoh, misalkan seorang gembala yang kehilangan dombanya. Misalkan di dalam khotbah mungkin ada domba yang begitu mendengar khotbah, dia merasa kok khotbahnya seperti mengena ke saya. Padahal apa yang disampaikannya itu adalah berdasarkan atas firman Tuhan. Mungkin saat ini dengan situasi pandemi COVID-19 ini, jujur kita harus mengakui mungkin dengan adanya ibadah online itu mengurangi rasa ibadah kita kepada Tuhan. Terkadang kita merasa ada rasa kurang di dalam kebaktian ibadah online, karena kita sudah terbiasa dengan bersekutu, bersatu hati di dalam gereja, bersama-sama memuji serta memuliakan nama Tuhan. Tetapi pada saat kita ada saudara kita yang undur atau jauh dari hadapan Tuhan, meninggalkan Tuhan, entah karena permasalahan yang sedang dihadapinya atau mungkin karena orang lain, marilah kita merengkuh dia, kita datangi dia dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, dan juga kita senantiasa membimbing serta menuntun dia kembali kepada Tuhan. Memang tidak mudah untuk mengajak seseorang yang meninggalkan Tuhan. Itu membutuhkan istilahnya, membutuhkan sesuatu yang harus benar-benar dari hati. Kalau kita sendiri dalam penyampaiannya dengan cara keras, dengan cara mencela dia, menghakimi dia, apakah itu bisa merubah seseorang untuk kembali datang kepada Tuhan? Mungkin bisa-bisa, loh itu kan urusanku pribadiku sama Tuhan, kok kamu ikut campur? Terkadang sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus berdoa dulu, ada tahapannya. Kita harus berdoa dulu kepada Tuhan, mohon hikmat dan bijaksana, supaya apa yang kita sampaikan, tutur kata yang kita sampaikan tidak sampai melukai atau menyakiti hati seseorang. Ada mungkin dari jemaat tahu mungkin obat tertentu yang dimasukkan di dalam kapsul, yang dibungkus atau dilapisi dengan gula. Itu mungkin obat-obat terkhusus ya. Mengapa? Alasannya, di balik alasan itu apa? Karena alasannya sangat sederhana, supaya tidak terasa pahit pada saat dia meminum atau menelan obat tersebut. Mungkin Bapak Ibu bisa dicari di Google, seperti apa sih jenis obatnya. Itu ada semacam kayak dibungkus, ada selaputnya warna kuning kalau nggak salah itu. Dan yang pasti tidak menghilangkan rasanya
atau menghilangkan khasiatnya obat tersebut bagi kesehatan kita, bagi tubuh kita. Demikian juga dengan kita di dalam menyampaikan kepada seseorang yang jatuh di dalam dosa atau seseorang yang melakukan kesalahan, yang hilang, tidak tahu jalannya pulang. Nah, seperti inilah kita di dalam melakukan sesuatu itu harus dengan penuh terus terang kepada seseorang dengan memberikan teguran. Tetap tegas tetapi juga dibalut dengan tutur kata yang lembut. Memang betul menegur dengan terus terang itu lebih baik daripada memuji untuk menjerumuskan. Tetapi jujur dan terus terang saja juga tidak cukup di dalam menyampaikannya. Cara penyampaian kita pun harus dengan penuh bijaksana, dengan penuh lemah lembut, agar orang yang kita tegur tidak mengalami kepahitan di dalam kehidupannya. Sebaliknya, maksud yang baik bila disampaikan dengan cara yang tidak baik juga akan mengaburkan maksud yang ingin disampaikan atau masuk baik tersebut. Nah, inilah sebuah seni di dalam menyampaikan atau memberikan teguran kepada saudara-saudara kita. Dan ini pula yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam menyampaikan teguran. Ada sebuah seni yang harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Menegur tanpa mempermalukan, agar orang yang menerima teguran tidak mengalami kepahitan dan malah menolak teguran yang disampaikan. Teguran tegas yang dibalut dengan tutur kata yang lemah lembut dapat mendorong orang untuk berubah karena kesadaran diri, bukan karena terpaksa. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam terang iman Kristen, karya keselamatan Yesus Kristus yang diwujudkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib telah membebaskan kita semua dari belenggu dosa. Maka setiap gereja di dalam merayakan kemenangan Tuhan Yesus pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus di hari Minggu pertama di mana Tuhan Yesus bangkit di antara orang mati. Ibadah gerejawi pun menjadi sarana ungkapan syukur di mana pujian bagi Tuhan senantiasa bergema dan juga umat senantiasa menanti berkat melalui sabdanya yang memberikan kekuatan dan tuntunan bagi setiap kita anak-anak Tuhan di sepanjang hidup. Kita tahu sepanjang dengan waktu kita masih bergumul dengan situasi pandemik yang sedang berlangsung saat ini. Kita tidak tahu sampai kapan, namun kita senantiasa yakin dan percaya suatu saat semuanya pasti akan kembali normal, dan itu membutuhkan proses. Dan kita masih terus berharap adanya pemulihan di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sudah sangat terpukul oleh adanya wabah COVID-19 tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, pada saat era normal baru yang sudah digaungkan oleh pemerintah, kiranya kita semua dapat menyikapi segala sesuatunya dengan penuh bijaksana dan menata hidup secara baru serta berdamai dengan wabah atau dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Mau tidak mau, kita harus menjalani. Mungkin maksud Tuhan kepada kita semuanya dengan adanya wabah tersebut, kita diminta untuk lebih disiplin. Kita senantiasa menjaga kesehatan kita.
Dengan kita senantiasa menjaga kesehatan kita, mengikuti protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, pasti semuanya kembali akan normal. Dan itu akan membuat kita mungkin tidak terbiasa, tapi lambat laun pasti kita akan merasakan suasana yang enak, karena kita semua ingin hidup sehat dan kita semua ingin senantiasa diberkati di sepanjang hidup kita. Demikian juga dengan gedung gereja, mungkin ada sebagian yang sudah kembali beribadah atau melakukan tatap muka. Namun di gereja kita saat ini belum, tapi kami yakin dan percaya suatu saat kita pasti akan mengikuti dengan gereja-gereja lain. Kita harus yakin dan percaya bahwa semuanya pasti akan kembali normal. Kita tidak perlu khawatir. Memang apa nggak boleh kita khawatir, kita takut? Boleh kita khawatir, takut, tapi jangan sampai kekhawatiran dan ketakutan itu memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita, menghilangkan rasa percaya iman kita kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan senantiasa memberkati kita sepanjang hidup kita. Hingga sampai saat ini Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga kita, baik itu kesehatan kita maupun kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah jemaat Tuhan harus saling memberi nasihat. Kita saling menuntun untuk setia kepada Tuhan, di antaranya dengan melalui kerinduan kita di dalam beribadah. Walaupun sudah sangat berbeda dengan keadaan, tetapi tindakan tersebut tidak mengurangi di dalam kehidupan kita, di dalam menegur, di dalam melakukan segala sesuatu. Dan sudah tentu hal tersebut berbeda dengan tindakan yang memarahi, mencela, ataupun menghakimi sesamanya, yang justru akan menimbulkan kesalahpahaman dan menjadikan persoalan baru. Tujuannya tidak lain adalah kita dihimbau untuk hidup di dalam kasih, untuk mendapatkan sesamanya atau saudara kita kembali kepada jalan Tuhan dengan melakukan tahap-tahapnya, dengan membimbing ke arah dan tujuan kepada Sang Gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan mengemakan keprihatinan bahwa tidaklah dikehendaki oleh Bapa di sorga bahwa seorang anak pun hilang dari pemeliharaannya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sebagai akhir ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita semakin menjadi orang yang sungguh-sungguh menghayati karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus yang kita wujudkan dengan sungguh-sungguh, mengasihi, dan salah satunya melalui ungkapan syukur kita di dalam tiap-tiap ibadah kita, baik itu ibadah secara online ataupun ibadah secara tatap muka, dan juga ibadah-ibadah setiap waktu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersaat teduh. Jemaat, saya persilakan untuk berdoa secara pribadi, dan nanti bersama-sama kita akan doa Bapa kami. Tuhan Yesus, inilah firman yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya dengan firman yang singkat ini senantiasa menguatkan iman percaya kami,
Dan kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami senantiasa memiliki kasih di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kasih kepada saudara-saudara kami yang mungkin saat ini menjauh dari Engkau, yang mungkin saat ini tersesat, jatuh karena dosa ataupun karena kesalahannya. Biarlah kami senantiasa merengkuh dia, menasehati dia, menegur dia dengan kasih. Karena itu yang Tuhan ajarkan kepada kami, bahwa Tuhan senantiasa tidak ingin satupun seorang domba yang tersesat. Tuhan ingin menuntun domba tersebut atau anak-anak Tuhan kembali ke jalan Tuhan, kepada Gembala Sang Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 450 baitnya yang pertama. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Tuhan dan kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan Kidung Jemaat nomor 450 baitnya yang ketiga.
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup.